Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya ke acara Kopi Delef bagian keempat. Pembicara kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Gea Oswah Fatah Parsit yang sekarang bekerja sebagai peneliti postdoktoral di Departemen Mechanical Engineering di Lab Hydrodynamics. Mas Gea akan membawakan presentasi mengenai diagnosa berbasis mikrofluida, peluang menuju kemandirian medis di Indonesia. Sesuai jadwal, ruangan ini bisa disewa sampai setengah 6 ya, Pak. Jadi kurang lebih 1 jam atau ya terserah Mas Gea sebenarnya sih. Nggak akan lama, insya Allah. Nggak akan lama untuk presentasi, dan setelah itu seperti biasa kita adakan sesi tanya jawab. Silakan Mas Gea untuk menyampaikan presentasi. Makasih. Itu nggak usah. Ntar kalau ada yang telat dibuka. Selamat sore teman-teman. Judul dari Kopi Delef hari ini adalah diagnosa berbasis mikrofluida. Mungkin teman-teman baru melihat judulnya sudah gentar duluan kan? Beberapa mikir diagnosa itu apa, mikrofluida itu apa lagi gitu. Lebih asing lagi. Apalagi ngelihat subtitlenya mungkin terdengar ambisius ya. Peluang menuju kemandirian medis di Indonesia. Saya akan berusaha menceritakan isi presentasi ini dengan sejelas mungkin, sesederhana mungkin. Begitu ada sesuatu yang tidak jelas, jangan sungkan untuk mengacungkan tangan dan bertanya. Jangan sungkan. Bukain aja itu. Jangan ditutup penuh ya, buka dikit aja. Saya akan memulai cerita saya dengan satu contoh yang mudah-mudahan kita semua sudah pernah dengar, walaupun mudah-mudahan tidak ada yang pernah kena, yaitu flu burung. Di sini ada gambar Tweety dan Sylvester. Anda lihat betapa teror di muka Sylvester saat melihat Tweety bersin. Yang membuat takut bukan burungnya sendiri, tapi justru flu dari burung. Sebenarnya kenapa? Gambar ini saya cuplik dari salah satu selebaran organisasi yang aktif menangani masalah flu burung. Dapat kita lihat sebetulnya apa bahaya dari flu burung yang bisa kena ke manusia. Bukan hanya kepada burungnya sendiri, tapi kepada manusia. Di sini bisa dibilang fatigue, lelah, fever, demam, sore throat, radang tenggorokan, cough, batuk. Kalau lihat gejala seperti itu, saya kira 2 minggu lalu sebetulnya semua kita kena gitu ya. Muscle aches, pegel-pegel, semuanya kena gitu, atau hampir semua pernah kerasa. Kemudian pertanyaannya, kalau kita merasakan hal seperti itu, gimana kita bisa tahu bahwa itu flu burung atau flu biasa, ya kan? Karena kita sudah berumur katakanlah minimum 20 tahun dan sudah kena flu berulang-ulang, kita cukup optimis. Oh, flu kemarin itu ya hanya flu biasa, gitu, bukan flu burung. Jadi dibuka aja Mas biar gampang. Peta yang kita lihat di sini, ini adalah peta penyebaran penyakit flu burung. Yang paling menyeramkan tentunya adalah bagian yang berwarna merah. Merah di sini artinya terjadi endemic, widespread, and recurring infections in animals, not yet in humans. Masih penyebarannya masih pada animals, belum pada manusia. Kemudian Anda lihat pada sekitar yang merah ada oranye, kemudian memudar kuning, kemudian yang paling aman yang hijau. Saat ini masih aman, tapi tertulis statusnya adalah pandemic risk. Jadi bahkan yang dari sana bisa kena silau soalnya. Walaupun dia saat ini masih aman, tapi dia memiliki resiko untuk juga terkena pandemik. Nah, kalau melihat dari peta ini, orang bisa bereaksi macam-macam. Orang bisa mikir, oh ini penyakit orang Asia gitu. Kenapa? Karena pusatnya di Asia. Bagaimana dengan orang Amerika? Mereka harus mikir juga nggak? Saya pikir tetap. Karena mereka walaupun belum kena, tapi mereka tetap memiliki resiko. Karena itu banyak orang berpendapat bahwa flu burung ini bukan hanya masalah orang Asia, bukan hanya masalah orang di luar Asia tapi pas di sekitar Asia, tapi juga masalah setiap orang di dunia. Kenapa?
singkatnya setiap orang nggak ada yang mau kena flu burung kan. Nah karena itu ini disebut sebagai masalah yang global. Tidak ada yang tidak menyangka bahwa masalah adalah masalah yang global. Nah masalah yang global ini bagaimana cara menanganinya? Apakah juga harus secara global? Apakah harus setiap orang bersama-sama mengerjakan masalah yang menyeramkan ini? Kemudian pertanyaan lebih spesifik, apa peran orang Amerika misalnya, orang Eropa misalnya, yang secara teknologi mereka lebih maju, secara medis pengalamannya lebih besar, tapi mereka belum terkena efek langsungnya dari flu burung ini. Mereka tentu takut kena, dan mereka punya kepentingan untuk tidak kena, tapi secara geografis posisi mereka sangat jauh daripada posisi lokasi flu burung itu sendiri. Kuncinya supaya flu burung tidak menyebar bukan mengandalkan pada orang Amerika, bukan mengandalkan pada orang Eropa, tapi justru mengandalkan pada orang-orang yang berdomisili tepat di lokasi di mana flu burung itu tersebar, yaitu orang-orang Asia, termasuk orang Indonesia. Kalau Anda lihat Indonesia, bagian mana yang nggak merah? Semuanya merah kan? Jadi Anda lihat bahwa dalam hal ini orang-orang Eropa dan Amerika punya kepentingan, tapi mereka tidak bisa langsung terjun ke lapangan. Sementara di sisi lain, orang Indonesia butuh pertolongan dan mereka tidak punya kemandirian. Sekarang kita lihat untuk kasus Indonesia. Indonesia itu negara yang unik. Kenapa? Karena wilayah negara itu sangat luas. Dan yang membuat masalah lebih kompleks, wilayah yang luas itu tidak memiliki distribusi peralatan yang merata. Terutama peralatan medis biasanya terpusat Jawa, atau misalnya pun ada di setiap pulau, tidak di setiap provinsi, ataupun di provinsi hanya di ibu kota provinsi. Padahal yang namanya penyakit seperti flu burung, mereka tidak muncul hanya di ibu kota provinsi, mereka tidak muncul hanya di kota-kota besar, mereka muncul juga di kota kecil atau bahkan di desa-desa di mana ada burung yang bisa terkena flu burung dan kemudian berpotensi menjangkiti manusia. Nah, di sini saya berusaha memberikan konteks dengan sebuah contoh flu burung, sebuah masalah yang real dan sampai sekarang belum terpecahkan. Kemudian selanjutnya saya akan mengajukan sebuah katakanlah proposal, sebuah teknologi yang punya potensi untuk bisa dipakai membantu menangani masalah ini, tapi potensinya terbatas, dan saya akan menjelaskan sampai mana batasan potensinya dan sampai mana peluang kita untuk menggunakannya dan mengembangkan potensi yang ada. Untuk kasus Indonesia, seperti yang tadi saya bilang, secara medis keperluannya kita perlu mendiagnosa pertama secara sensitif. Apa yang dimaksud sensitif? Sensitif itu maksudnya kalau ada sampel yang sangat-sangat sedikit, kita sudah bisa mendeteksi bahwa ya, itu adalah flu burung. Kita tidak perlu sampai virusnya banyak baru kita bisa tahu itu ada flu burung. Kalau kita menunggu sampai banyak, bisa jadi terlambat. Kemudian yang kedua adalah spesifik. Ini kembali kepada gejala yang tadi saya tunjukkan. Spesifik di sini maksudnya kalau Anda bersin, kalau Anda pegal-pegal, kemudian kita uji diagnosa. Diagnosa ini harus spesifik mengatakan ini adalah flu burung atau flu biasa. Kalau dia tidak spesifik, bisa jadi semua flu dikatakan flu burung.